Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suaibatul Aslamia. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi hipotesis, jenis-jenis hipotesis, membuat hipotesis, dan jenis-jenis variabel penelitian. Definisi hipotesis. Hipotesis adalah kebenaran yang masih lemah, maka perlu diuji untuk menegaskan apakah hipotesis tadi dapat diterima atau harus diterima atau harus ditolak berdasarkan fakta atau data empirik yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Hipotesis menurut para ahli, menurut Kenglinger, merupakan suatu pernyataan yang berupa asumsi atau dugaan sementara yang berkaitan dengan hubungan antara dua variabel atau lebih. Menurut Mundilarso, adalah suatu bentuk pernyataan yang sifatnya masih sangat lemah sehingga perlu dilakukan pengujian lagi untuk membuktikannya lagi dengan teknik atau analisis tertentu. Jenis-jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis hubungan, yaitu hipotesis yang menyatakan tentang saling hubungan antara dua variabel atau lebih mendasari berbagai penelitian korelasional. Yang kedua, hipotesis perbedaan, yaitu hipotesis yang menyatakan perbedaan dalam variabel tertentu pada kelompok yang berbeda-beda. Yang ketiga, hipotesis aktif atau disebut juga hipotesis kerja, yaitu hipotesis dengan hubungan sebab akibat. Yang keempat, hipotesis pasif atau disebut juga hipotesis nihil, yaitu adanya suatu kesamaan atau tidak adanya perbedaan yang bermakna antara dua kondisi yang dipermasalahkan. Kelima, ada hipotesis hubungan yang diduga terdapat adanya hubungan ada beberapa contoh pernyataan kualitas atau hubungan. Yang keenam, hipotesis mayor atau induk, hipotesis yang dirumuskan dengan menampilkan adanya hubungan sebab akibat tersebut perlu dilakukan pengujian dari beberapa bagian hipotesis atau hipotesis kecil. Yang ketujuh, hipotesis minor atau hipotesis kecil yang harus dilakukan pengujian sehingga dapat memperkuat dugaan adanya korelasi positif antara dua variabel. Yang kedelapan, hipotesis deskripsi, yaitu hipotesis deskripsi merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskripsi. Yang kesembilan, hipotesis komparatif, yaitu merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Yang kesepuluh, hipotesis asosiatif, yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang ke-11, hipotesis terarah, dikatakan terarah atau direksional hipotesis jika hasil diharapkan mengarah ke salah satu sudut pada distribusi datanya. Yang ke-12, hipotesis tidak terarah. Hipotesis dikatakan tidak terarah jika hasilnya bisa mengarah pada arah mana saja dari distribusi data. Lalu ada hipotesis kerja atau hipotesis penelitian atau H1 atau HA adalah hipotesis yang menjadi dugaan peneliti akan dibuktikan kebenarannya dengan melalui penelitian. Yang terakhir, hipotesis nihil atau hipotesis statistik atau HO adalah kebalikan dari hipotesis kerja. Contohnya, tidak ada korelasi antara warna baju dengan kecepatan lari mahasiswa. Tidak ada hubungan antara pertabadan pendonor dengan kadar faktor 8 dalam flash frozen plasma atau FFP. Membuat hipotesis. Awal terbentuknya hipotesis dalam sebuah penelitian biasanya diawali atas dasar terkaan atau konjektur peneliti. Teori sebagai acuan penrumusan hipotesis. Untuk memudahkan proses pembentukan hipotesis, seorang peneliti biasanya menurunkan sebuah teori menjadi sejumlah asumsi dan postulat. Asumsi-asumsi tersebut dapat didefinisikan sebagai anggapan atau dugaan yang mendasari hipotesis. Berbeda dengan asumsi hipotesis yang telah diuji dengan menggunakan data melalui proses penelitian adalah dasar untuk memperoleh kesimpulannya. Fakta ilmiah sebagai acuan perumusan hipotesis. Selain menggunakan teori acuan dalam merumuskan hipotesis, dapat pula menggunakan acuan fakta. Secara umum, fakta dapat didefinisikan sebagai kebenaran yang dapat diterima oleh nalar
dan sesuai dengan kenyataan yang dapat dikenali dengan panca indera. Fakta ilmiah sebagai acuan perumusan hipotesis dapat diperoleh dengan berbagai cara, misalnya memperoleh dari sumber aslinya. Fakta yang diidentifikasi dengan cara menggambarkan dan menafsirkannya dari sumber yang asli. Fakta yang diperoleh dari orang mengidentifikasi dengan jalan menyusunnya dalam bentuk abstrak reasoning atau penalaran abstrak. Hipotesis dapat pula dirumuskan berdasarkan beberapa sumber lain, yaitu 1. Kebudayaan di mana ilmu atau teori yang relevan dibentuk. 2. Ilmu yang menghasilkan teori yang relevan. Ketiga, analogi. Keempat, reaksi individu terhadap sesuatu dan pengalaman. Jenis-jenis variabel penelitian. Yang pertama, variabel independen atau bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Yang kedua, variabel dependen atau terikat sering disebut variabel output, kriteri, konsekuen, variabel efek, variabel terpengaruh, variabel terikat, atau variabel tergantung. Yang ketiga, variabel moderator adalah variabel yang memperkuat dan memperlemah hubungan variabel bebas dengan terikat. Variabel moderator disebut juga variabel independen kedua. Yang keempat, variabel intervening atau antara disebut juga variabel penghubung, yaitu variabel yang menjadi penghubung terjadinya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Disebut juga variabel Davis-Black karena mengajukan pertama kali adalah Davis-Black pada tahun 1956. Yang kelima ada variabel kontrol. Variabel kontrol disebut juga variabel penekan atau supresor variabel, yaitu variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel bebas terhadap terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Yang terakhir ada variabel pengganggu. Masuknya variabel ketiga dalam analisis dua variabel dapat memberikan hasil yang berlawanan dengan hasil analisis dua variabel saja. Variabel ketiga disebut variabel pengganggu, distorter variabel. Variabel pengganggu akan mempengaruhi variabel bebas maupun variabel terikat.